semuanya, perkenalkan saya Adel Natania. Pada kesempatan ini saya akan membahas ilmu pengetahuan alam tentang getaran. Mari kita simak videonya. Mari kita masuk ke materi getaran. Yang pertama adalah pengertian getaran. Getaran adalah gerakan bolak-balik suatu benda secara periodik atau berulang-ulang dalam selang waktu yang sama melalui titik keseimbangannya. Titik keseimbangan itu apa sih? Titik keseimbangan adalah posisi diam atau posisi stabil suatu benda saat tidak ada gaya luar yang bekerja. Periodik berarti gerakan ini akan selalu terulang-ulang dengan pola yang sama. Secara sederhana, benda dikatakan bergetar jika ia bergerak dari satu titik melewati titik keseimbangan, menuju titik terjauh di sisi lain dan kembali lagi ke titik awal. Contoh dari getaran itu apa sih? Yaitu adalah bandul. Selanjutnya, cara menghitung getaran menggunakan bandul. Cara menghitung dari A, B, C, dan ke B dan kembali ke A itu disebut dengan satu getaran. Jika A dengan ke B 1/4 getaran. Jika B dan ke C sama juga 1/4 getaran. Dan kalau A, B, C adalah setengah getaran. Jika A ke B dan ke C dan kembali ke B itu adalah 3/4 getaran. Selanjutnya, besar-besaran fisika pada getaran. Simpangan atau juga disebut X merupakan jarak atau posisi benda yang bergetar dan titik keseimbangannya. Nilainya berubah-ubah sepanjang waktu dan memiliki satuan meter atau M. Yang kedua adalah amplitudo atau juga A. Merupakan simpangan terbesar atau simpangan terjauh dari titik seimbang. Nilai amplitudo ini konstan untuk suatu getaran tertentu. Satuannya meter juga atau bisa disebut M. Yang ketiga adalah frekuensi atau F. Adalah banyaknya getaran yang terjadi dalam satu satuan waktu atau satu detik yang memiliki satuan Hertz atau Hz. Yang keempat adalah T kecil atau waktu total. Waktu total adalah waktu keseluruhan yang dihabiskan untuk seluruh rangkaian getaran yang memiliki satuan second atau S. Yang kelima adalah T besar atau periode. Periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk masing-masing getaran atau satu getaran tunggal yang memiliki satuan sekon juga, yaitu S. Selanjutnya adalah rumus mencari frekuensi dan T periode. Mencari frekuensi adalah N atau banyak getaran dibagi T atau waktu. Dan mencari periode adalah T sama dengan T kecil atau waktu dibagi N atau banyak getaran. Mari kita lanjut ke contoh soal untuk pemahaman yang lebih dalam. Soalnya adalah, suatu bandul berayun sebanyak 80 kali dalam waktu 10 second. Pertanyaannya, berapakah F atau frekuensi dan T periode? Diketahui, sebelum kita menjawab kita harus mengetahui apa yang ada di dalam soalnya. Diketahui N atau banyak getarannya ada 80 kali dan T atau waktu ada 10 second. Lanjut kita kerjakan. Karena yang ditanya F, kita masukkan rumus F. Rumus F adalah N bagi T. Selanjutnya, jika kita sudah menulis rumusnya, kita masukkan nilainya atau angkanya. F sama dengan N-nya 80 dibagi T-nya 10. Jadi F 80 dibagi 10 adalah 8 Hz. Selanjutnya kita sudah kan menemukan F atau frekuensi. Selanjutnya kita akan mencari T atau periode. Kita akan memasukkan rumus T sama dengan T kecil bagi N. Lanjut kita memasukkan nilai atau angkanya. T besar sama dengan T kecilnya 10 dibagi N-nya 80. Selanjutnya kita bagi 10 bagi 80 adalah 0,125 second.
Selanjutnya, jenis-jenis getaran. Jenis-jenis getaran yang pertama adalah getaran bebas. Getaran yang terjadi setelah sistem diberi gaya awal dan kemudian dibiarkan bergetar sendiri tanpa adanya gaya eksternal yang terus-menerus. Contohnya bandul jam yang ditarik ke samping lalu dilepaskan. Yang kedua adalah getaran paksa. Getaran yang terjadi karena adanya gaya eksternal periodik yang terus-menerus bekerja pada sistem. Contohnya adalah rangka mesin mobil yang bergetar akibat putaran mesin. Selanjutnya adalah contoh getaran dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah ayunan bandul jam, seperti gerak bolak-balik pemberat jam melalui titik tengahnya. Yang kedua adalah senar gitar yang dipetik, getaran bolak-balik senar yang menghasilkan gelombang suara.